Aku menyerahkan diri padamu Ki Lurah, seru Ki Garuwesi yang tiba-tiba keluar dari persembunyian. Ia berjalan mendekati Ki Panuju dengan dua tangan di belakang kepala. Sebenarnya, bila mau maka beberapa gelintir peronda itu dapat ia hempaskan tanpa banyak kesulitan. Tetapi Ki Garuwesi telah mengukur jarak mereka dari barak prajurit Mataram. Ia tidak ingin gegabah dengan membangunkan Ki Tumenggung Untara. Satu kecerobohan pada akhirnya akan membuat keadaan sulit bagi kehadiran Raden Atmandaru dan pengikutnya. Kehadiran Ki Garuwesi seolah diabaikan oleh dua orang sekutunya. Sebagai orang yang memang jarang tampil di depan halayak, Ki Garuwesi mempunyai rencana yang tidak terduga dan petang itu menjadi satu pembuktian darinya. Dengan menyerahkan diri pada Ki Tumenggung Untara, Ki Garuwesi berharap dapat mengamati keadaan di dalam barak. Ia sadar bahwa ia sedang bertaruh nyawa. Namun, Ki Garuwesi mempunyai kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya menyesuaikan diri. Peronda Mataram merundukkan senjata saat Ki Garuwesi keluar dari persembunyian. Ki Panuju, dengan wawasan dan pengalamannya, berbisik pada prajuritnya, tahan senjata, jangan percaya dengan apa yang tampak oleh mata. Ki Garuwesi menurunkan satu tangannya dan mengulurkan senjatanya, namun Ki Panuju tegas berkata, "Berhenti. Tetaplah senjata itu bersamamu Ki Sanak." Tanpa membantah, Ki Garuwesi menuruti perintah Ki Panuju. "Berbaliklah dan berlutut," perintah Ki Panuju. Ki Garuwesi kali ini tidak segera tunduk pada ucapan pemimpin kelompok peronda. Bahkan ia menahan geram. "Ki Lurah, kau dapat mengambil kantung yang tergantung pada ikat pinggangku, tapi jangan pernah menyuruhku untuk berlutut," tukas Ki Garuwesi. "Kau berhadapan dengan prajurit Mataram," Ki Sanak tegas Ki Panuju. "Aku mengerti, sekalipun engkau adalah Panembahan Hankrawati, tapi kau juga mempunyai kebutuhan," sahut Ki Garuwesi. "Nah, sekarang kantung ini dapat menjadi milikmu. Kau dapat membeli sawah 3 kali lebih luas dari seorang Demang." Ki Panuju dengan tatap mata yang menyayat lalu bergeser setapak ke samping. Ia berkata pada dua prajurit di sebelahnya, hantam dua lututnya dengan keras. "Apakah aku sedang bicara dengan sekumpulan orang Mataram yang gila?" tanya Ki Garuwesi dalam hatinya. "Lurah sial," tukas Ki Garuwesi sambil melangkah mundur. "Aku tidak takut pada kalian. Bahkan aku dapat menghabisi kalian tanpa senjata. Siapa yang meragukanmu, Ki Sanak? Kau memasuki wilayah kami dan kau berkelahi meski aku tidak melihat lawanmu. Tetapi aku tahu." Ki Panuju terlihat tenang meski nada suaranya menjadi tinggi. "Ya, aku tahu bila satu atau beberapa orang telah membenturkan ilmu di sekitar tempat ini, itu berarti ia telah siap untuk melabrak Mataram." Ia menyulut api dengan menyinggung harga diri prajurit. "Aku tidak mempunyai maksud mengundang marah para prajurit," sahut Ki Garuwesi. "Aku tidak berkelahi, kau tak dapat ingkari kedalaman ceruk ini." Telunjuk Ki Panuju menuding bagian tertentu dari sungai. Kemudian ia melanjutkan, "Tak mungkin pula daun menjadi layu dan ranting terpotong rapi." Ki Garuwesi berpaling wajah lalu berkata, "Aku hanya membela diri dari orang yang menerobos keluar dari arah itu." Dagu Ki Garuwesi sedikit terangkat ke sebuah arah. Ki Panuju tajam memandang dua bola mata Ki Garuwesi. "Ki Sanak, engkau menunjuk sebuah tempat yang menjadi tempat kami berkumpul. Dan itu sama saja dengan menunjukkan bahwa kedatanganmu di pedukuhan ini memang bukan dengan niat baik. Jaga bicaramu, orang Mataram." Sesaat kemudian Ki Garuwesi menyadari kesalahannya. Semula ia berencana menghancurkan barak prajurit di Jati Anom setelah berada di dalamnya. Tapi kini berharap pemimpin peronda tidak menyadari kecerobohan yang dilakukannya. Tetapi terlambat, Ki Panuju adalah seorang pemimpin yang cerdas dan berwawasan luas. "Hantam lututnya," perintah Ki Panuju. Ki Garuwesi tidak mungkin membiarkan lututnya menjadi hancur lalu beringsut mundur. Ia berteriak lantang, "Ki Hariman dan kau, Ki Tunggul Pitu, keluarlah, kita akan membakar Jati Anom dengan tubuh busuk para prajurit Mataram ini." Gelegar suara Ki Garuwesi mengejutkan sekawanan burung yang berada di sekitar mereka. Lanjutnya, "Segera, setelah kita tuntaskan sekelompok orang kerdil ini, kita memasuki Jati Anom. Aku ingin membakar setiap rumah dan melihat Untara menjadi gila. Hei, prajurit, tidak akan ada upaya darimu hingga kau harus kehilangan pengikut atau waktu. Tidak, kau akan meninggalkan Jati Anom dan keluargamu. Selamanya, aku tidak kehilangan atau meninggalkan siapa saja, termasuk prajuritku. Justru aku ingin memastikan bahwa kau akan kehilangan nyawa di tempat ini.
Ki Panuju menjawab dengan sorot mata tenang dan dingin. Seolah ia tidak mempunyai rasa gentar sedikit pun. Pembawaan Ki Panuju yang tenang cukup mempengaruhi ketahanan jiwa anak buahnya dalam menghadapi Ki Garuwesi yang mulai tidak terkendali. Selangkah Ki Garuwesi bergeser ke samping. Katanya, siapa di antara kita yang dapat keluar dari tempat ini dengan selamat? Dua kawanmu tidak bakal sanggup melarikan diri dari kejaran kami. Suara Ki Panuju kini terdengar penuh tekanan. Kau berkata tentang kami. Ki Hariman melayang ringan keluar dari gua persembunyiannya. Seringai mengejek mengembang pada sudut bibirnya. Apakah kau sanggup menghadapi kami, orang-orang rendahan? Aku katakan pada kalian bahwa lurah kalian tidak mempunyai perhitungan matang berkelahi dengan kami, kata Ki Tunggul Pitu seraya melempar segenggam pasir basah ke arah prajurit Mataram. Ki Panuju tiba-tiba terbahak. Begitu pula anak buahnya yang meniru perbuatan Ki Panuju. Mereka tertawa keras-keras, bertingkah seperti orang gila agar perhatian kami terbelah. Itu siasat kuno Ki Sanak. Kami tak akan mudah kehilangan perhatian karena tingkah remeh seperti itu, kata Ki Tunggul Pitu dengan sungguh-sungguh. Kedua tangannya bergetar hebat, sepasang kakinya berderak halus seperti sedang menembus permukaan tanah. Dan perkembangan itu seolah diabaikan oleh Ki Panuju. Ki Panuju tidak mengindahkan ucapan orang yang akhirnya datang pada mereka. Mereka merasa beruntung bahwa orang-orang yang mereka cari justru mendatangi mereka. Namun, Ki Hariman memendam sebuah rasa yang tak terkira. Keinginannya untuk mempelajari kitab peninggalan Kiai Gringsing kembali terhambat. Kali ini orang-orang Mataram akan menjadi kendala besar. Bahkan mungkin tidak akan dapat dikendalikan olehnya jika Ki Tumenggung Untara mengerahkan seluruh daya untuk membantu adiknya, Agung Sedayu. Sebenarnya Ki Panuju memang mengulur waktu demi sebuah harapan. Ia mengetahui bahwa serombongan penggembala akan melintasi tempat mereka berkerumun. Ia mengenal sangat baik para penggembala. Bahkan ia mengetahui cara memantik amarah kerbau jantan dan lembu. Ki Panuju yakin bahwa para penggembala akan percaya yang diucapkannya. Dan dengan suara keras, Ki Panuju berharap para penggembala segera menghampiri mereka. Harapan Ki Panuju terwujud. Sorak-sorai penggembala terdengar. Mereka mendekat lebih cepat. Keputusan telah dibuat dengan cepat oleh Ki Panuju. Ia menerjang Ki Garuwesi dengan kekuatan penuh, sementara anak buahnya berbagi jumlah menggelontorkan serangan pada dua lawan yang berdiri bebas. Ki Garuwesi semula menyangka kepandaian lurah prajurit Mataram berada jauh di bawahnya. Namun yang terjadi adalah Ki Panuju mengirim serangan demi serangan dengan kuat. Ia cepat meningkatkan tataran kemampuannya. Tidak mungkin seorang lurah mampu berkelahi dengan tingkatan seperti ini, kata Ki Garuwesi dalam hatinya. Memang benar bisik hati Ki Garuwesi. Ki Panuju mempunyai kemampuan di atas rata-rata lurah prajurit di Mataram. Beberapa bagian tata geraknya telah bercampur dengan unsur kanuragan dari perguruan orang bercambuk. Dalam perkelahian itu, Ki Garuwesi tangkas mengimbangi Ki Panuju yang dengan mantap meningkatkan lapis kemampuannya. Sementara keributan yang lain adalah 4 orang anak buahnya telah mengepung kawanan Raden Atmandaru. Meskipun para peronda ini adalah prajurit berpangkat rendah, tetapi kemampuan mereka ternyata mengejutkan Ki Tunggul Pitu dan Ki Hariman. Unsur gerak mereka masih banyak dipenuhi dengan dasar-dasar kanuragan keprajuritan, tetapi 4 orang peronda ini selalu saja membuat kejutan baik saat menyerang maupun bertahan. Keterampilan yang luar biasa itu tak lebih dari usaha lurah mereka yang ingin meningkatkan kemampuan pribadi prajurit yang berada di bawah lingkungannya. Ki Panuju tak segan untuk mengajari dan berlatih bersama mereka di setiap tempat yang dianggap cocok sambil melakukan tugas perondaan. Kesulitan Ki Hariman dan Ki Tunggul Pitu makin bertambah saat kawanan ternak mulai memasuki lingkungan mereka berkelahi. Tanpa rasa takut, kawanan lembu dan kerbau jantan berjalan mendekati dua lingkaran yang terjadi di atas batang sungai. Para penggembala mampu mengarahkan hewan-hewan jinak itu menjadi pembawa gangguan bagi dua orang yang menjadi lawan peronda Mataram. Mereka memahami perintah yang diteriakkan oleh Ki Panuju.